Pilkada di Jogja 2024 ini memang sesuai dengan slogannya. Jogja memang istimewa. Kotanya istimewa, orang-orangnya juga istimewa. Makanya Jogja relatif tahan sama cawe-cawe Pak Jokowi soal pilkada. Mungkin kesaktian Pak Jokowi nggak mempan kalau di daerah yang istimewa ini. Buktinya calon-calon dari PDIP bisa berjaya di Jogja, bisa menang di Jogja 3 dari 5 wilayah kabupaten kota, atau 60% dimenangkan kader PDIP. Wah, mantep toh. PDIP berhasil menang di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Walaupun ini tuh digempur habis-habisan oleh partai lain, ternyata Partai Banteng ini tetap menang di 3 dari 5 wilayah di Jogja. Apa rahasianya? Dan siapa saja sosok pemenangnya ini? Nah, kita bahas setelah kalian like dan komen yang menarik ya. Pilkada Yogyakarta 2024 ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih menjadi salah satu partai yang tangguh dan punya daya tarik kuat di mata masyarakat. Di 3 wilayah, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Sleman, kandidat yang diusung oleh Partai Banteng ini berhasil meraih kemenangan. Ini sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga menggambarkan keberhasilan strategi dan pendekatan partai ini dalam menarik kepercayaan masyarakat. Lalu apa sih yang menarik? Nah, ini nih yang menarik. 2 dari 3 wilayah ini sebelumnya dikuasai oleh partai lain. Di Gunung Kidul, bupati dan wakil bupati sebelumnya berasal dari koalisi Golkar dan PKB. Di kota Yogyakarta, wali kota dan wakilnya sebelumnya diusung oleh Golkar, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Gerindra. Namun, sekarang situasinya berubah. PDI Perjuangan berhasil mengambil alih dominasi ini. Ini bukan cuma soal siapa menang atau siapa yang kalah, tetapi bagaimana rakyat menilai kepemimpinan dan visi politik partai. Dan baru kali ini loh ya, di kota Yogyakarta akan punya wali kota dari kader PDIP. Di kota Yogyakarta, pasangan Pak Hasto Wardoyo dan Pak Wawan berhasil mencuri perhatian. Mereka menggantikan kepemimpinan Pak Haryadi Suyudi dan Pak Heru Purwadi yang sebelumnya diusung koalisi besar Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra. Nah, Pak Hasto dan Pak Wawan membawa semangat kolaborasi dan pembaruan. Fokus pada pengelolaan tata kota yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya Yogyakarta sebagai identitas kota. Lalu, di Kabupaten Gunung Kidul, Bu Endah Subekti dan Pak Joko Parwoto berhasil memenangkan hati rakyat Gunung Kidul. Sebelumnya, wilayah ini dipimpin oleh Sunaryanto dan Pak Heri Susanto, ya, yang diusung Golkar dan PKB. Apa yang menarik dari Bu Endah dan Pak Joko? Wah, mereka membawa visi perubahan yang fokus pada peningkatan infrastruktur pedesaan, pariwisata, dan kesejahteraan petani. Mantep. Gunung Kidul yang dikenal dengan keindahan alamnya itu memerlukan pemimpin yang bisa mengoptimalkan potensi itu. Dan pasangan ini berhasil menawarkan harapan baru. Dan untuk Kabupaten Sleman juga menjadi salah satu medan kemenangan PDI Perjuangan. Pak Hardaki Swaya dan Pak Danang Maharsa membawa program yang konkret seperti
penguatan ekonomi lokal melalui UMKM dan pengelolaan kawasan wisata seperti Kaliurang dan Prambanan. Semua udah pada tahu toh wisata Kaliurang dan Prambanan itu. Kabupaten ini memerlukan sentuhan pemimpin yang memahami dinamika lokal sekaligus berwawasan global. Pinter tenan. Pasangan ini tampaknya mampu menjawab kebutuhan semua itu loh. Dan kemenangan PDI Perjuangan ini bukan tanpa alasan. Partai ini memiliki sejarah panjang dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat, termasuk di Yogyakarta. Konsistensi dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan, penguatan ekonomi lokal dan pelestarian budaya itu menjadi nilai jual utamanya. Selain itu, para kandidat yang diusung bukan hanya jual tampang loh. Mereka memiliki rekam jejak yang baik dan visi yang jelas. Bukan rahasia lagi. Di tengah kejenuhan masyarakat terhadap politik yang sering dianggap sekedar formalitas, kandidat yang benar-benar mendengarkan rakyat yang akan menjadi pilihan utamanya. Dengan kemenangan ini, rakyat tentunya menaruh harapan besar loh pada PDI Perjuangan dan para pemimpin yang terpilih. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tanggung jawab untuk membuktikan bahwa pilihan rakyat memang tepat. Bagi Bu Endah Subekti, Pak Hasto Wardoyo, Pak Hardaki Suwaya, dan pasangan mereka masing-masing, tugas besar sudah menanti loh. Menjalankan amanah rakyat tidak mudah, tetapi dengan dedikasi dan semangat yang melayani, kita optimis mereka bisa membawa perubahan positif. Untuk dua wilayah, yaitu Bantul dan Kulon Progo, memang PDIP kalah. Di Bantul itu kemarin dimenangkan oleh calon petahana Pak Abdul Halim Muslih. Beliau itu Bupati Bantul periode kemarin, dan periode sebelumnya itu menjadi Wakil Bupati Bantul. Ya pastinya masyarakat Bantul sudah mengenal baik memang. Dan di Kulon Progo dimenangkan oleh calon yang diusung koalisi gemuk. Kayak emak nih loh, gemuk. Yaitu 11 partai. Dan selisihnya hanya 6% loh, sidik loh, dari calon yang diusung PDIP. Mantep toh. Nah, ada pelajaran besar nih yang bisa kita ambil dari hasil pilkada ini. Pertama, bahwa politik tidak melulu soal kekuasaan. Pada akhirnya rakyatlah yang menentukan. Iya toh. Yang kedua, pemimpin yang sukses adalah mereka yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat dan membawa solusi nyata. Dan terakhir, buat kita semua sebagai rakyat, jangan pernah berhenti kritis dan peduli. Pemimpin boleh berganti, tetapi semangat kita untuk mengawasi dan mendukung yang benar harus tetap hidup. Karena perubahan sejati dimulai dari sinergi antara pemimpin yang baik dan rakyat yang aktif. Selamat buat PDI Perjuangan yang tetap istimewa sebagai pemenang di Jogja Istimewa.